Belakangan ini ramai video para santri yang ikut ngecor bangunan pesantren, dan banyak yang memperdebatkan apakah itu bentuk eksploitasi tenaga santri atau justru tradisi gotong royong ala pesantren tempo dulu. Nah, dalam video kali ini, Guru Gembul memberikan sudut pandang yang cukup menenangkan dan logis. Bilang sejak lama, jadi gini, itu tuh sah. Bahkan semestinya agak harus. Demi pesantrennya gitu. Bukan, karena sistem pesantren itu aslinya tuh gitu. Jadi pesantren itu adalah model sistem gotong royong yang menjadi tradisi kita sejak zaman dulu. Jadi ceritanya ya sistemnya itu gini nih, pesantren kita itu ya. Jadi siapapun yang mau belajar ke situ, mondok di situ, itu nggak bayar. Nggak bayar. Tapi biasanya si kiainya itu punya aset yang besar, baik itu peternakan, perguruan silat, pertanian, ya, dan lain-lain. Nah, si santri yang masuk ke situ itu diberdayakan untuk ngerjain project-project itu, dan kemudian penghasilannya ya dimakan bareng-bareng. Nah, jadi memang benar-benar gotong royong. Makanya santri-santri atau kiai-kiai di zaman dulu itu memang biasanya punya tanah yang luas. Sampai diserang sama PKI, itu kan dianggap sebagai tuan tanah yang culas, dianggap 7 setan desa dan sebagainya sama PKI itu. Karena memang santri-santri di zaman dulu tuh ke kiainya itu bergotong royong mengelola aset yang dimiliki oleh kiainya, gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan mereka bikin pesantren, ya gitu juga memang. Bikin bareng-bareng. Tapi, ya itu, di zaman dulu tuh nggak bayar. Karena sistemnya gotong royong. Jadi, ya ayo bikin sama-sama gitu. Ada ladang, kemudian ada peternakan ayam, ada apa. Ya bikin sama-sama, diurus sama-sama. Nanti dimakan sama-sama hasilnya. Itu juga kan bangunannya untuk santri juga kan, apa-apanya juga itu. Ya dalam hal itu bagus, emang dari awalnya pesantren tuh gitu. Nah cuman itu tuh sebagai pengganti dari SPP. Jadi SPP-nya hilang, gitu. tapi mereka bekerja sama-sama gitu. Nah itu nggak tahu di situ apakah bayar atau enggak. Biasanya kalau pesantrennya jadul banget gitu, itu biasanya nggak usah bayar. Jadi bagian dari itu, soalnya ini komennya rata tuh. Apa? Jadi santrinya tuh komentar bahwa kami para santri tidak pernah merasa disuruh dan lain-lain. Tapi ada juga yang mempertanyakan, udah bayar SPP tapi masih disuruh. Ya asal SOP-nya jelas aja, terus itu keamanannya asal bagus aja. Itu pada pakai helm gak sih? Pada pakai tali nggak? Pakai peci kan, peci menyelamatkan segala hal. Ya jangan seperti itulah. Ada kuli-kuli juga kalau misalkan ikutan kerja gitu di pekerjaan yang legal, itu kan pakai rompi lah, pakai helm lah, pakai alat-alat keselamatan dan lain-lainnya, pakai aja yang kayak gitu. Jangan kayak yang sebelumnya tiba-tiba rubuh dan gitu. Dan ya ini tuh video itu rame karena ada efek dari yang pesantren rubuh itu. Dan per hari ini kan udah mulai pakai alat berat tuh. Update yang saya dapat dari Detik itu ada 37 orang per 5 Oktober ini yang meninggal. 37 orang, dan saya ngambil dari internet ya teman-teman. Kalau misalkan ini dikiranya hoax, bisa teman-teman koreksi juga ya. Keluarga korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khorizi tolak santunan demi dapat ridho dan berkah kiai pesantren. Menolak santunan tuh Pak Guru demi dapat berkah dari kiai. Apa ya, aduh saya jadi susah untuk ngomong. Serba salah ya, kita komentarin ya. Jadi gini nih, berkah itu goib. Berkah itu gak bisa kita pahami dan gak bisa kita ketahui. Dan karena itu gak bisa kita ukur. Berkah itu benar-benar gak bisa diukur gitu. Jadi hanya gara-gara misalkan Baraya tidak dapat rezeki gitu, tapi tiba-tiba ada yang ngasih, lalu kita sebut itu berkah gitu. Ya belum tentu juga. Berkah itu gak kita ketahui, gak kita pahami, tapi membuat kita secara langsung mendapatkan manfaat yang besar gitu. Nah, karena itu dia tuh gak bisa diklaim, karena gak bisa diklaim, gak bisa diukur. Karena gak bisa diukur ya tidak bisa kita ketahui gitu. Jadi
kalau misalkan si santunannya itu ditolak dan kemudian lebih baik memilih berkah dari kiai, dari yaitu mungkin aja justru sebaliknya, bukan, jangan-jangan si santunan itu yang sebenarnya adalah hasil dari keberkahan. Kok keberkahannya ditolak gitu? Ya bisa jadi. Jadi saya mah sering berharap please jangan menggunakan acuan-acuan yang gaib untuk bisa mengambil kesimpulan, keputusan, dan takaran. Jangan gitu. Jangan misalkan saya hibahkan uang 300 juta rupiah untuk bikin masjid agar hidup saya berkah. Nah jangan kayak gitu. Ya hibah mah hibah aja. Nanti kalau misalkan berkah atau enggaknya kita tuh gak usah berharap itu karena gak bisa ditakar, gak bisa diketahui. Jadi saya mohon maaf misalkan kayak dulu Pak Yusuf Mansur gitu kan. Cara dakwahnya itu ya sok sedekah sama saya nanti insya Allah dapat berkah gitu. Ya berkah itu dari Tuhan, gak bisa diklaim sama manusia gitu. Gak bisa tiba-tiba manusia langsung ngomong nanti kamu dapat berkah kalau misalkan ngasih sedekah ke saya gitu. Ya punten pisan ya, mohon maaf. Gak bisa seperti itu gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk material, makhluk ya geledegan kayak gini gitu. Ya yang dia diskusikan, yang dia klaim, yang dia pahami, yang dia wacanakan, ya itu adalah seputar hal-hal yang material saja gitu, bukan hal-hal yang imaterial. Begitu. Jadi ya sulit sih. Tapi yang jelas saya juga melihat ini kejadian-kejadian ya dari rubuhnya pesantren ini tuh yang menjadi viral, yang dilihat banyak orang tuh bukan soal musibahnya, tapi soal keajaiban-keajaibannya. Apa salah satu di saya nggak lewat. Ada misalkan satu orang yang selamat gitu, terus kenapa gimana rasanya 3 hari ya saya tuh tidur aja tapi dalam mimpi ada yang ngasih minum saya gitu, dan itu dianggap sebagai sebuah keajaiban gitu. Keajaiban untuk satu orang tapi yang meninggal 37 orang gitu. Ya itu kita tuh fokusnya tuh bukan sama hal-hal yang keajaiban. Fokusnya itu adalah kita bisa kok memperbaiki dan memitigasi bencana agar tidak terjadi seperti itu lagi. Kita bisa loh. Kita bisa tidak usah mengorbankan begitu banyak santri, begitu banyak orang, dan ada banyak jerit tangis di sana, itu kita bisa kok. Kita bisa kok kalau misalkan mereka itu adalah orang-orang yang baik gitu. Si santri-santri itu adalah orang yang baik, kita bisa menunda kematian mereka agar mereka bisa menjadi orang bermanfaat di masa depan. Harusnya itu kan yang dipikirkan tuh gitu. Yang harusnya dipikirkan itu adalah bangunan itu tuh seharusnya bisa menahan bobot yang besar sampai tidak runtuh. Seharusnya tuh begitu. Nah, jadi yang harusnya kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya agar tidak ada nyawa lagi yang dikorbankan karena kelalaian manusia. Bukan menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang secara interpretatif kita anggap sebagai bagian dari karunia ilahi gitu. Ya, mohon kita berpikirnya itu adalah sesuatu yang kita jangkau aja sebagai manusia gitu. Kalau hal yang gaib kan itu urusan Tuhan, jadi gak usah kita klaim, gak usah kita jangkau gitu. Ya be aja, kita manusia aja. Lihat di situ bangunannya, emang bangunannya sejak awal katakanlah bermasalah misalkan. Katakanlah tiangnya terlalu kecil, anggaplah bahwa tidak dikelola secara profesional oleh orang-orang yang membuatnya, anggaplah seperti itu. Itu yang harusnya jadi patokan kita itu gitu. Anggaplah kalau misalkan si kayaknya tidak tahu kalau misalkan bangunannya. Tapi kan banyak juga video-video dari orang yang ngerti tentang struktur arsitektur bangunan, ngerti bahwa mereka dari lihat gambar aja tahu bahwa ada yang salah dengan bangunan tersebut. Yang rubuh yang terlihat di Google Earth itu kan bagian depannya, yang rubuh sebelahnya. Jadi orang yang nge-review depannya aja bisa ngelihat ini mah mengkhawatirkan yang rubuhnya. Ini kenapa santri-santrinya mengomentarin akun Guru Gembul yang ngebuat saya akhirnya rame lagi ini notifikasi. Apa sih? Iya kayak kemarin kita bikin video yang ngerasa bilang bahwa kiainya SDM-nya rendah. Oh, itu diprotes, Betul dikomplain. diprotes. Nah, ini kayak ngerti aja tentang arsitektur dan lain-lain gitulah pokoknya mah. Ya, makanya silakan datang sama arsiteknya, silakan kunjungi langsung. Itu kan memang sudah ada beberapa pernyataan kan? Betul. Udah ada pernyataan. Jadi kalau misalkan sudah ada pernyataan ya sudah. Sekali lagi kalau misalkan ada sesuatu yang salah ya introspeksi, bukannya kita habis-habisan membela. Nanti kalau misalkan kejadian berikutnya lagi kayak gimana?
Ini nyawa manusia, Bara, ya. Nyawa manusia itu sampai 37 orang, sampai sejauh video ini dibuat tuh sampai 37 orang gitu. Sampai video ini dibuat tuh kan mersinya cur ketindihan. Ada punya Mercy. Ada Mercy di pondok pesantren yang ketindihannya tuh. Tuh, ada Mercy yang ketindihan itu kan. Dan yang lebih buruknya itu apa? Kenapa banyak orang yang marahin saya karena saya nyalahin Pak Kiai, padahal yang melakukan penistaan adalah Pak Kiai karena nyalahin Tuhan, nyalahin takdir. Coba. Dan sekarang juga banyak yang nyalahin tim SAR-nya, katanya lambat. Terus kayak, aduh. Ya gitu boleh nggak sih kalau kan kita misalkan nih kalau di jalan kita menyebabkan orang meninggal, kita kan pasti dihukum. Kalau yang kayak gitu gimana? Ya kelalaian. Iya harusnya begitu. Kelalaian yang menyebabkan kematian kan ada yang seperti itu. Ini Bu Risma juga marah-marah, Pak Guru. Udah lihat belum video? Oh, coba lihat. Bu Risma marah-marahnya ini banyak juga nih yang mention di Iya sih kalau udah seminggu ya kan? Itu loh Pak, tolong Pak. Ini kita harus ngambil keputusan bersama. Nggak bisa orang per orang. Karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah Pak. Mereka buat kerongan itu loh Pak pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Pembantu sampean nih kebetulan Pak nggak bisa. Kalau dari atas gak anu Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung krek gitu Pak. Saya teman saya yang anu itu kemarin Bu. Ada alinya Pak. Habis yang hidup. Bukan 3 hari ini sampai mati. Ini saya juga sebenarnya agak saya jadi pertimbangan dari SAR itu adalah kalau pakai alat berat runtuh lagi gitu. Iya betul, bahkan ada saya lihat orang-orang tuh ngereferensiinnya ke sebuah film, Dots namanya filmnya. Itu emang justru yang lebih berbahaya tuh efek keduanya ketika runtuh. Jadi kalau misalkan ada gerak sedikit aja itu akan makin runtuh lagi gitu. Iya, saya juga ngebayangin itu gitu. Jadi si yang kemarin yang tim SAR yang di pondok pesantren itu dia manual kan ke bawah kolong-kolong gitu. Tapi kan kayak pasti saya tidak pernah merasa bahwa tim SAR tuh lambat dalam hal apapun ya. Tapi namanya juga tim SAR, pastilah mereka mah total ngerasa sih. Iya, Jadi aneh juga kalau misalkan nyalahin tim SAR dalam segala kayak lambat dan lain-lain itu. Nggak tahu saya kalau soal itu saya belum tahu, cuman memang saya ngerti situasinya dan memang ya seperti yang tadi dijelaskan di film ada di apa, dan banyak kejadian kayak misalkan kalau nggak salah tuh di Maroko gitu, ada anak masuk ke dalam galian tanah berapa puluh meter gitu, nggak boleh dikeduk gitu, nanti malah tanahnya runtuh gitu kalau pakai alat berat. Jadi harus digali sedikit demi sedikit bagian-bagian kecilnya sampai si anaknya itu tidak terselamatkan gitu, karena kelewat lama. Ini juga yang di pondok pesantren, aduh kebayang seminggu nungguin, mungkin yang ada yang selamat juga. Beliau menjelaskan bahwa sistem pesantren dari dulu memang berbasis gotong royong, bukan sekedar tempat belajar agama, tapi juga tempat pemberdayaan bersama antara santri dan kiai. Namun yang menarik, Guru Gembul juga tidak menutup mata terhadap aspek keselamatan dan batas kewajaran. Ia mengingatkan bahwa walaupun semangatnya gotong royong, tetap harus ada SOP dan perlindungan kerja yang aman. Dan di akhir, beliau menyinggung hal yang paling sensitif, soal berkah. Ketika ada keluarga korban yang menolak santunan demi berkah kiai, Guru Gembul menegaskan bahwa berkah itu tidak bisa diklaim, tidak bisa diukur, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak logika maupun keadilan. Jadi, video ini bukan sekedar soal santri yang kerja bakti, tapi tentang bagaimana agama, tradisi, dan akal sehat seharusnya berjalan seimbang.